Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang listrik statis. Materi yang akan kita pelajari yaitu konsep dan interaksi antar muatan listrik, yang kedua hukum Coulomb, dan yang ketiga yaitu potensial listrik. Yang pertama tentang konsep listrik statis. Sebelum kita belajar konsep listrik statis, kita harus tahu dulu itu atom. Atom adalah unit terkecil penyusun kehidupan. Di atom ada yang namanya proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron itu adalah inti atom. Proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan. Sedangkan elektron yang di luar bermuatan positif. Yang harus diingat, yang dapat berpindah atau melakukan aliran itu hanya elektron yang di kulit luar. Nah, sebelum masuk materi, Bu Guru mau bertanya, pernahkah kalian menggosok penggaris plastik ke rambut yang kering, lalu didekatkan ke potongan kertas? Nah, jika belum, dicoba dulu ya, dilihat apa yang terjadi. Nah, sudah dicoba? Kalau sudah, yang terjadi pasti sobekan kertas kecil akan tertarik oleh penggaris yang plastik tadi ya. Nah, ini salah satu contoh terjadinya listrik statis atau listrik diam. Nah, contoh peristiwa listrik statis yang lain juga, misal kaca digosok dengan kain sutra. Elektron dari kaca akan pindah ke kain sutra. Karena elektronnya pindah, jadi kacanya bermuatan positif, kain sutra bermuatan negatif. Tadi mistar plastik digosok ke kain wol atau plastik. Elektron yang ada di kain wol atau kertas nanti akan pindah ke mistar plastik. Karena elektronnya pindah, maka kain wolnya akan bermuatan positif, mistarnya yang bermuatan negatif. Mistar plastik digosok ke rambut. Elektron dari rambut pindah ke mistar plastik. Rambutnya bermuatan positif, mistar atau penggarisnya bermuatan negatif, dan seterusnya. Interaksi antar muatan listrik. Muatan listrik ada yang muatannya positif dan ada yang negatif. Kita lihat kalau muatannya positif dengan positif, yang terjadi adalah saling menjauh atau tolak menolak. Begitu juga kalau negatif, dia juga akan menjauh. Tapi kalau positif dan negatif, dia akan mendekat. Kesimpulannya, kalau interaksi yang sesama, maka dia akan tolak menolak. Tapi kalau yang berbeda, dia akan tarik menarik. Nah, ada sebuah alat namanya elektroskop yang digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada benda. Bagiannya itu ada knop atau kepala, batang atau tabung, dan juga daun logam. Cara kerja yang pertama, jika elektroskop netral didekati benda bermuatan positif. Awalnya netral artinya ada positif dan ada negatif. Yang netral pertama ada positif dan negatif, didekati benda bermuatan negatif, maka nanti muatan positifnya akan ditarik ke kepala elektroskop. Terus tadi ini muatan negatifnya akan menuju ke daun. Daun-daun elektroskopnya menjauh karena sejenis. Ini kan negatif dan negatif, jadinya tolak menolak. Terus elektroskop netral didekati benda bermuatan positif juga sama, nanti akan tolak menolak karena sejenis.
Hukum Coulomb. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Secara matematis ditulis rumus F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. K itu konstanta atau ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Q1 Q2 itu muatan listrik dan R kuadrat jarak antar muatan. Semakin besar jarak, maka gaya Coulomb akan semakin kecil karena berbanding terbalik. Tapi semakin besar muatan, maka gaya Coulomb-nya akan semakin besar. Contoh, ada dua benda bermuatan dengan Q1 4 kali 10 pangkat 6 Coulomb dan Q2 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dengan jarak 2 cm. Berapakah gaya Coulomb yang terdapat di kedua benda? Maka ditulis dulu. Yang diketahui tadi ya, Q1 4 kali 10 pangkat min 6, Q2 6 kali 10 pangkat min 6. Ingat ya, satuannya Coulomb. Kalau belum Coulomb berarti diubah menjadi Coulomb. Jaraknya adalah 2 cm, dibikin meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Tapi dikuadratkan, jadinya 2 dikali 2 4, 10 pangkat min 2 kuadrat jadi 10 pangkat min 4. Terus K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Q1 Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 540. Selanjutnya, medan listrik yaitu daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang mengalami gaya listrik. Ada dua, positif dan negatif. Rumusnya E sama dengan F per Q atau E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Contoh, jika sebuah muatan uji 25 kali 10 pangkat 5 diletakkan dalam sebuah medan listrik, gayanya 0,5, besar medan listrik ya tinggal dibagi. E sama dengan F per Q, F-nya 0,5 dibagi 25 kali 10 pangkat 5, jadi 5 kali 10 pangkat 4 dibagi 25, jawabannya adalah 2000 Newton.